Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia. Untuk hari ini saya sowan ketemu Pak Dr. Hari. Beliau ini senior saya. Jadi Pak Dr. Hari ini sudah melewati 3 dasawarsa ini menjadi praktisi di perayaman. Jadi saya pengen banyak belajar. Tapi untuk saat ini saya ingin sharing-sharing dengan Pak Dokter. Ini terkait dengan koperasi ayam kampung Unggul Balit Bangtan. Nah, kenapa saya sowan ke Pak Dokter ini? Karena beliau ini diamanai atau dipercaya oleh koperasi ini untuk sebagai ketua pengawas Kopakub. Nah, Kopakub ini adalah koperasi ayam kampung Unggul Balit Bangtan. Ini koperasi ini skalanya nasional di seluruh Indonesia, kita anggotanya ada. Jadi ada beberapa yang pengen saya diskusikan dengan Pak Dokter. Ini terkait yang pertama, kita pengen tahu sih ya, kita sharekan ke teman-teman. Sebenarnya Kopakub ini yang latar belakang mendirikan koperasi apa nih Pak Dokter? Dirinya Pak Dokter. Ya. Terima kasih Pak Joni. Kopakub, jadi Koperasi Peternak Ayam KUB, itu diawali oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan peternak yang ada saat ini yaitu mengenai DOC. Bagaimana cara mendapatkan DOC, sampai beberapa peternak itu ada yang di Jogja, ada di Jawa Timur, sampai menangkarkan sendiri. DOC itu ya dia memilih bibit-bibit, dikumpulkan, diseleksi, menjadilah bibit unggulan menurut dia masing-masing. Nah, kebetulan di Jogja itu mendapatkan DOC itu dari BPTP dulu, itu dari Balikna awal-awal itu di KWT Kulon Progo itu masih ada yang masih murni. Jadi mereka punya dulu besar-besar, beda dengan yang ada di pasar-pasar ada, beda, sana besar-besar. Nah ini termasuk di situ teman kita Pak Bambang itu mengumpulkan KWT itu untuk diambil telurnya, sehingga ditetaskan menjadi DOC yang berkualitas. Itu KUB 1 Pak ya? Masih KUB 1. KUB bahkan ya KUB yang pertama kali. Generasi pertama ya. Tahun 2018 itu masih punya. Sampai sekarang gede-gede ayamnya. Beda lah, blegernya beda. Yang dimasalahkan akhirnya sampai permintaan itu banyak. Keluar pulau, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat permintaannya banyak. Wah ini permasalahan tersendiri DOC ini. DOC kurang. Kemudian untuk wilayah lokal sendiri itu dihadapkan dengan pakan. Pakan ya Pak. Pakan itu ternyata problem. Jadi yang harusnya KUB itu cukup dengan protein yang tidak harus 21. Banyak peternak-peternak itu yang salah. Jadi dia selalu mencari pakan yang termahal. Seperti ayam-ayam ras, ibaratnya mobil gitu. Mobilnya itu mobil Colt T120 yang lama-lama itu dikasih Super TT, dikasih mobil pertama itu enggak, harusnya cukup, harus dikasih pakan yang biasa. Tapi bukan berarti yang murahan, tapi harus ada hitungannya, ada standarnya ya? Ada standarnya. Kadang-kadang peternak itu waton dikasih sisa-sisa makanan sehingga nggak dihitung. Nah itu di situ munculnya pakan. Kemudian masalah kesehatan. Banyak yang memelihara ini nggak sampai habis, nggak sampai selesai, itu tinggal berapa persen. Kira-kira 3 permasalahan itulah. Makanya wah ini kalau kita buat koperasi yang kita bisa memberikan paling nggak bimbingan lah kepada peternak-peternak itu, edukasi. Nah ini pengalaman saya yang sudah banyak, sudah 30 tahun di ayam, tentunya bermanfaat di sini. Saya pengen bisa hidup ini untuk meningkatkan potensi yang ada. Ya. Betul Pak, memang selama ini kan peternak rumah tangga. Ini kan memang asal Koperi Pak.
Jadi juga belum menjadi tujuan apa ya untuk ekonomi. Jadi untuk sampai padahal sebenarnya kalau di manajemen memungkinkan Pak ini Pak ya. Oh sangat potensial. Saya sudah memelihara ayam itu biasa ayam broiler. Untuk mencari keuntungan 200-300 saja susah. Apalagi 1.000 itu nonsen. Saya memelihara ayam kemitraan, saya punya ayam 200.000. Itu untuk mendapatkan per ekor 1.000 itu, aduh banting tulang setengah mati, nggak mungkin tercapai. Broiler itu Pak. Broiler. Oke. Nah begitu melihat potensi loh, ternyata ayam KUB ini untuk 3.000 aja gampang. Orang ngomong 3.000 gampang, sangat gampang. Sehingga Per ekor ya Pak. Per ekor. Jadi kalau ini dikelola dengan baik, pernah saya hitung itu kalau kita menggunakan perhitungan yang secara teoritis itu ilmiah dengan FCR 2,7 menjadi 1 kilo, itu HPP-nya hanya 28. 28 bahkan bisa kita menekan sampai 26 HPP. Ya. Sedangkan harga ayam KUB ini belum pernah di bawah 30.000. Di atas 30.000 Mas. Di atas 30.000. Nah, seandainya saya itu berangan-angan, saya jual 33 aja. Itu saya udah berapapun siap membuat ya, 33. Makanya dari situ itulah yang melatar belakangi Kopakub ini. Coba kita kan punya potensi banyak, potensi peternak di seluruh Indonesia, dan kita bisa menyelamatkan plasma nukta. Jadi nanti kalau kita ini sudah menyebar kemana-mana, ayam-ayam yang dari kita mintakan dari Balikna, harapan saya semua itu di semua daerah ada. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Rata ya? Punya bibit masing-masing. Nah, tinggal kita melakukan bimbingan-bimbingan ke sana. Oke, baik. Ya. Jadi memang betul Pak, ada 3 itu pengen ternak, tapi kadang bibitnya cari kemana ya susah, terbatas lah gitu ya. Pakan juga kalau kita tidak tahu ilmunya, ya akhirnya beli pakan kambing. Yang notabene memang ya sekarang ini mahal lah. Jujur mahal lah. Jadi ini yang menjadi tujuan Kopakub sendiri Pak, artinya dari permasalahan itu memang untuk menjawab semua permasalahan itu Pak ya. Ya kalau tujuan Kopakub sebetulnya tidak lepas dari meningkatkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan dong. Apakah mungkin dong kita bisa sejahtera itu dengan Kopakub? Pertanyaannya itu harusnya. Dikatakan sejahtera itu bagaimana? Sejahtera itu menurut saya asal petani atau peternak ini bisa menghasilkan pendapatan di atas UMR, itu menurut saya sejahtera. Oh iya. Ya, di atas UMR lah. Di atas UMR. Nah kalau dari Kopakub ini tadi saya sampaikan HPP 28. Kalau kita menjual 33 berarti kan 5.000 per ekor. Ya, kalau kita memelihara 200 saja per minggu, itu sudah berapa? 200 kali ini sudah 1 juta loh. Per minggu. Sebulan 4 kali Pak. 4 kali. Oke, 4 juta. 4 juta. Oh enggak. 4 juta itu bukan angan-angan, ini bisa terrealisasi. Ya. Nah ini yang tantangannya harus kita buat satu sistem skema yang menguntungkan untuk semua pihak. Nah di situ tugasnya Kopakub. Berarti mestinya ada program-program untuk menjawab itu Pak ya? Ya, harusnya untuk mengarah ke sana. Apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapan apa? Itu. Ya. Nah untuk saat ini Pak, untuk tujuan kesehatan anggota itu Pak, dari tahapan-tahapan itu sampai mana Pak tahapannya? Kalau mindsetnya kemarin, karena Kopakub itu di bawah 3 kementerian, ada Menteri Koperasi, Menteri Perekonomian, ada Kementerian Pertanian. Tentunya ini merupakan basic atau yang kuat, pendukung yang kuat, fondasi yang kuat. Kemarin direncanakan kalau kita bisa mendapatkan bantuan entah itu hibah atau beli dengan harga PNBP. PNBP itu penerimaan negara tanpa pajak, selain pajak, itu harga DOC itu hanya 3.500 yang dibuat Balikna. Sehingga kalau kita mempunyai 500 di 60 titik seluruh Indonesia, 500 itu di 60 titik. 30.000 itu Pak?
Ya 30.000 itu aja, 30.000 60 titik. Itu nanti dari 30.000 itu kalau kita hasilkan kita buat indukan, tidak disilang-silangkan. Itu 50% kan jantan, 50% betina. Oke, 15.000 betina. Nah, 15.000. 15.000 betina kan tidak semuanya bisa untuk jadi induk, bukan 12.000 aja. Ya, oke, tapi katakanlah yang 3.000 itu macam-macam lah. Seleksi. Ya, seleksi, oke. Berarti kita kan memelihara 12.000. 12.000 itu KUB ini berpotensi bertelur itu 200 per tahun per ekornya. Per ekornya per tahun. Oke. Jadi kalau kita buat 50% aja lah yang menjadi induk kan mudah. Dari 200 itu 100 saja jadi induk. Jadi anak. Berarti kan 12.000 dikalikan 100. Jadi udah berapa? 1,2. Betul. 1,2 itu nanti dipelihara di strata berikutnya. Strata B. Strata B atau dengan peternak yang lain. Ya. Sehingga di situ sudah bisa menelurkan peternak 200 ditambah peternak 1.200 masing-masing 500 kan menjadi 240 2.400 peternak baru. Peternak baru. Nah, nanti dengan perhitungan yang sama 1.200 itu menjadikan betinanya 600.000 menjadi indukannya 480.000 itu kalau menurunkan 100 menjadi 4,8 juta 48 juta ini kalau masing-masing dijual bisa laku 35.000 sudah berapa meningkat. Iya. Ini secara secara perhitungan dalam waktu 1 tahun itu bisa seperti itu. Kan 1 tahun ya? 1 tahun. Karena produksinya tinggi tadi ya? Iya. Jadi yang jelas ada jaminan harga tidak di bawah 30.000 itu sudah. Tinggal di sini peternak itu bagaimana dia memelihara untuk tidak mati banyak. Dan kayaknya ayam ini cukup lebih tahan. Kecuali kalau AI nggak bisa tidak tahan, AI tetap habis. Harus divaksin Pak ya? Harus divaksin. Kadang-kadang peternak itu mengabaikan, dipikir kalau ini ayam ini tahan penyakit berarti tidak bisa sakit. Salah. Tahan penyakit itu tetap bisa sakit tapi lebih tahan dibanding yang lain. Yang lain itu kena 5% aja sudah sakit, ini 10% baru sakit. Tapi ini kalau mati ya tetap ada matinya. Jangan harus hati-hati. Begitu kita lihat saudara tetangga loh, kok saya mulai mati-mati, kita harus koreksi. Sudah vaksin belum? Itu harus. Ya Pak, memang musiman juga Pak. Apalagi sekarang ini hujan kemarin itu ya banyak Pak dari di desa-desa ini yang tidak mengenal vaksin nih Pak. Nah itu satu kandang habis itu ya kan mulai berkembangnya virus itu kali ya. Terus ini Pak, kalau sudah tadi Pak Dokter sudah menyampaikan dari program itu kan nanti bisa menumbuhkan peternak-peternak baru gitu ya. Otomatis produksinya juga semakin banyak di Indonesia ini. Nah kadang-kadang Pak yang menjadi masalah klasik itu untuk peternak-peternak kecil itu di penjualan Pak. Betul. Nah kadang-kadang dia tidak berdaya setelah bakul datang gitu ya. Nah, itu asal tawar saja Pak. Nah ini kan artinya tidak tercapai standar harga yang kita perkirakan karena tidak berani dari teman-teman peternak kecil itu. Nah ini dari koperasi sendiri gimana Pak? Ya betul. Untuk itulah koperasi ini kalau anggotanya semakin banyak dan di mana-mana kita tersedia stok, kan kita siap menjualkan. Semakin banyak yang kita siap menjualkan itu menjadi satu rangkaian yang bisa membuat tambah bergening untuk kita membuat kontrak dengan restoran-restoran. Pelaku usaha ayam ya. Usaha ayam. Dan itu baru kita lakukan untuk penjajakan ke sana. Nanti kebutuhannya berapa, dari berat berapa sampai berapa, paling tidak harganya sementara ini kan di Jakarta di restoran-restoran besar itu minimal 40 harga karkas. Jadi kalau saya hitung tadi 33 di peternak, ini kalau ada pengelola di sini di dalam koperasi ini nambah 2.000 aja, berarti sudah spellingnya sudah banyak untuk bisa kita menjualkan ke kontrak dengan pengusaha besar. Berarti peternak yang tergabung di kooperatif ini Pak,
Artinya sebenarnya nanti akan terfasilitasi ya Pak untuk masalah penjualan ya. Mestinya otomatis begitu harusnya. Jadi terbantu lah. Kadang-kadang itu yo ternak pinter dia Pak, udah banyak tapi nggak bisa jual kan, kasihan juga. Nah ini tahun kalau koperasi sudah ada program seperti itu bagus, artinya dari strata A tadi Pak ya. Strata A tadi memang betul-betul untuk menjaga galurnya. Betul-betul ya. Memang galur KUB ini masih murni di program di strata A. Ya. Nanti dari strata A ini diturunkan ke peternak baru-baru tadi, ya, itu di strata B. Ya. Oke, ini juga masih fokus di indukan, memperbanyak induk. Nah, nanti setelah dari strata B ini turun ke strata C yang siap untuk dijadikan olahan. Oke, berarti strata C ini teman-teman, strata C ini dia fokusnya nanti di penjualan misalnya panen lah untuk daging, untuk karkas, untuk konsumsi lah, ayam konsumsi. Ya. Jadi nanti strata C ini yang membantu peternak-peternak itu di masalah penjualan. Jadi otomatis nanti strata C ini yang akan bekerja untuk membuat kontrak-kontrak dengan pelaku usaha yang membutuhkan ayam. Ya. Jadi kita sebenarnya secara nasional juga saling membantu ini antara pelaku usaha ayam juga tidak kerepotan. Kadang-kadang pelaku usaha ini juga kerepotan cari bahannya Pak Dokter. Nah itu kalau kita sudah menyediakan hampir setiap saat kita ada, itu mereka lebih mudah untuk ini. Kan kita tinggal mempunyai urutan mana yang mau panen, belah mana. Oke. Nah ini saya jadi tertarik Pak Dokter, agak menarik ini terkait dengan kesejahteraan peternak tadi yang bisa lebih dari UMR lah, katakan seperti itu Pak. Tapi kan itu kan berarti ada kapasitas atau populasi sekian itu dapat itu ya. Kadang-kadang itu ya untuk saat ini untuk peternak rumah tangga ini terkait modal Pak. Jadi untuk pengembangan semakin banyak itu kan ya kadang-kadang butuh kerjasama. Nah ini gimana Pak sebenarnya kemitraan kali Pak? Namanya sifat manusia itu kalau pada saat dia butuh, itu dikasih air putih itu sudah senang, bisa hausnya hilang. Okay. Tapi nanti kalau sudah air putih itu sudah mulai agak manis-manis, itu kalau nggak dikasih yang manis dia nggak tertarik. Okay. Pada saat dia mengurangi butuh modal, kita support modal misalnya. Begitu tahu untungnya enak ini, dia sudah lupa kadang-kadang. Wah enak dijual sendiri, saya bisa jual. Katakanlah gini, untuk mencari untung di KUB ini paling tidak ayam itu untuk 5.000 kan sudah besar. Ya. Tapi rata-rata begitu mereka itu, ayo piara tak beli 33. Maunya kalau nggak 38, 35 nggak mau. Jadi pengen yang manis. Ya, itu di situ. Ya. Harus ada ini Pak. Pada saat nggak laku, udah yang penting diambil aja. Tapi begitu laku, bisa tahu jalannya. Ya. Dia diantar aja nggak mau jalan sendiri. Yang terjadi seperti itu. Nah ini udah berapa kali saya alami, tidak hanya pada saat di sini, waktu di broiler maupun di pengusaha ayam jantan. Saya dulu pernah tahun 90-an. Pada saat nggak laku itu laku. Ya contohnya tembelek aja lah, kotoran ayam kohil. Pada saat kita nggak, aduh Pak ambil aja lah nggak apa-apa. Bahkan sampai tolong Pak ambil dibayar untuk buang. Begitu ada yang datang minta beli, kalau nggak dibeli dari Wonosobo Pak ini, oh jangan, nggak boleh. Gimana? Kan sangat berbalik. Iya. Tidak tidak merefleksi pada saat dulunya susah. Ayam ini juga sama ayam. Harusnya kalau berprinsip bagaimana UMR saja masuk, itu memelihara 200 per minggu. Sampai 12 minggu dia baru lepas yang awal. Cukup punya populasi 2.400. Oke. Per satu orang. Itu sudah bisa untuk menghidupi rata-rata berpenghasilan segitu. Adapun nanti modal itu yang baru kita pikirkan. Sementara ini kita coba 60-40, 60 modalnya dari peternak, 40 dari koperasi DSC.
Dari di sini ada divisi stratasi. Divisi stratasi belum punya modal, jadi kita baru mau buat pilot project lah untuk berapa ini dari. Begitu nanti sudah ketemu susunannya dan realisasinya sudah terjadi bagus, saya kira nanti investor kalau bisa mendapatkan 10% 1 tahun sudah di atas. Ya, banget. Oke. Jadi asumsinya kalau ada keuntungan bagi investor ya Pak ya, keuntungan 10% itu sudah menarik. Sudah menarik untuk investor, tapi di sini juga aman karena kita kelola oleh internal dari anggota Kopakuf yang sudah terpercaya, kemarin hasilnya seperti itu, kan lebih enak. Ya. Jadi ini pilot project kita untuk kerjasama dengan anggota ya Pak, artinya anggota-anggota yang mungkin kesulitan untuk pembiayaan secara mandiri, ini Kopakuf juga memberikan peluang. Artinya bentuk kerjasama yang nantinya itu membantu modal sebanyak 40%. Nanti dari anggota 60%. Nah itu nanti koperasi juga membantu untuk penjualannya juga. Ya. Koperasi membantu penjualannya, peternak itu bertugas membantu memelihara. Ya 40%. Kan juga minta digratisin 40%. Yang memelihara sebetulnya ini bukan kerjasama yang kosong-kosong, kerjasama yang sama-sama punya tanggung jawab. Peternak mengusahakan ini tolong dibantu untuk memelihara. Pada saat panen apapun yang terjadi kita ikut, ya kan? Tapi di sini kita siapkan untuk penjualan. Penjualannya sudah dijamin. Seandainya nanti di pasar itu hanya 30 atau 31, tetap kita jamin harga 33. Jadi garansi harga di sini menangnya kalau di sini garansi harga, tapi di peternak kan kita nitip 40 tidak ada garansi performanya bagus. Pak mati semua ya sudah 40 kita hilang. Tapi kan situ hilang 60. Betul. Ya kan? Sama-sama ya. Iya di sana hilang, kita kan yang dirugikan di SD. Kalau di SD siap apapun hasilnya ini mau untuk hidup semua, hasilnya berat-berat semua. Pakannya sedikit kita beli 33, meskipun misalnya kita jualnya 30. Jadi ada jaminan lah ya. Ada jaminan harga di sini. Dan sebenarnya ya di Kopakuf ini kan pengurusnya juga orang-orang top lah, orang-orang tahu berpengalaman masalah perunggasan atau perayaman. Jadi saya pikir dari peluang-peluang kegagalan itu bisa dimulai Pak ya. Bisa. Mulai dari awal dengan vaksin gitu Pak ya, memberikan edukasi ke anggota, SOP untuk manajemen kandang seperti apa gitu Pak ya. Dan kita juga berusaha untuk menekan biaya dengan bekerja sama dengan sebuah PT Agri Kencana itu untuk menekan biaya pakan dengan pakan yang kualitasnya sama dengan pabrik, tapi harganya jauh dengan pabrikan. Wah ini menarik ini. Jadi Kopakuf ini sudah ada kerjasama dengan perusahaan probiotik sebetulnya. Oke. Ya, sebetulnya bukan pabrik pakan, dia probiotik tapi dia berusaha membantu membuatkan pakan untuk ini. Oh. Itu ceritanya. Jadi PT Agri Kencana Pak ya. Ya. Nah, itu besok kapan mesti kita main ke sana ini. Bisa. Jadi kita biar lebih tahu PT Agri Kencana itu support Kopakuf untuk support untuk anggota peternak-peternak kecil ini bagaimana biar pakannya efisien. Nah, karena dalam beternak itu masalah pakan ini prosentasenya tinggi Pak ya? 70%. 70% dari biaya produksi itu dari pakan. Yang 25% itu dari DOC. Baru sisanya obat dan manajemen lain-lainnya itu dengan 45%. Iya. Nanti kalau kita efisien di pakan, kita sudah menang. Sudah bisa menghemat banyak. Ini menarik Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter untuk kesempatannya. Sebenarnya masih pengen banyak. Seru ini sebenarnya. Cuma karena ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa lanjut lagi untuk selanjutnya. Untuk saat ini kita memang pengen membahas topik tentang Kopakuf ya. Jadi nanti untuk hal-hal yang lain teman-teman bisa titip pesen lah. Mungkin nanti teknis juga bisa kita buat praktek untuk
untuk dilihat, oh cara brooder itu begini, penyampuran pakan itu yang idealnya begini, itu bisa. Nah ini nanti ilmu ya kan teknis di share Pak Dokter. Ini kan baru mindset sama cita-cita lah, latar belakang Kopakku dan cita-cita Kopakku kira-kira nanti berhasil apa enggak? Ya, amin Pak, mudah-mudahan berhasil. Amin, apa itu kalau niatnya baik, insya Allah ya tetap diridhoi lah. Ya, ini bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak skala rumahan. Nah, ini agar kita sebagai peternak-peternak rumahan ini bisa lebih sejahtera. Mungkin satu lagi nih Mas. Ya, ini kebetulan di tahun-tahun terakhir ini ada bibit dari Balenak. Itu KUB 2. Nah, kita berusaha untuk mendapatkan itu supaya menjadi tonggak atau menjadi bibit-bibit unggulan yang di mana-mana. Kalau yang kemarin KUB 1 kan sudah nggak karuan. Ya, ini KUB 2 ini lebih potensi hidupnya produktivitasnya lebih tinggi dan cepat besar dan kelihatannya performanya juga lebih bagus. Mudah-mudahan nanti semua bisa mendapatkan. Artinya kalau Kopakku ini sudah ada dipercaya oleh Balenak untuk mengelola salah satu pengelolaan untuk KUB 2 ya Pak. Pengembangan. Artinya pengembang KB 2 itu kalau di Kopakku ini dijaga galurnya, dijaga kualitasnya. Jadi tidak akan sudah berubah sifat, berubah genetik Pak ya, dengan pencampuran ayam lain. Nah, ini teman-teman luar biasa Kopakku. Jadi bagi teman-teman mungkin ini sedikit informasi sharing-sharing kita, mudah-mudahan ini bermanfaat. Next time mungkin kita bisa banyak bertanya lagi dengan Pak Dokter untuk di sesi selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ini terima kasih sekali Pak Dokter untuk pencerahannya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.